Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Nur Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2209601197. Program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Yang pertama yaitu pengertian tes. Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pernyataan yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih atau ditanggapi atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu aspek tertentu dari peserta tes. Dalam kaitan dengan pembelajaran, aspek tersebut adalah indikator pencapaian kompetensi. Tes berasal dari bahasa Prancis yaitu testum yang berarti piring atau menyisihkan logam mulia dari material lain seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Kemudian diadopsi dari psikologi dan pendidikan untuk menjelaskan sebuah instrumen yang dikembangkan untuk dapat melihat dan mengukur dan menemukan peserta tes yang memenuhi kriteria tertentu. Tes pada dasarnya adalah alat ukur atribut psikologis yang objektif atas sampel perilaku tertentu. Dalam psikologi, tes dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tes yang mengukur inteligensia, yang kedua tes yang mengukur kemampuan khusus, yang ketiga tes yang ditujukan untuk mengukur prestasi, dan yang keempat tes yang mengungkap aspek kepribadian. Yang kedua, jenis-jenis tes. Apabila kita membahas jenis-jenis tes, maka kita dapat mencermati dalam 5 jenis atau cara pembagian, yaitu yang pertama, tes seleksi. Penentuan jenis kemampuan dan tingkat penguasaan pada tes seleksi sepenuhnya tergantung pada kebutuhan akan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti kegiatan. Dengan demikian, berdasarkan hasil tes seleksi, seorang dapat dinyatakan diterima atau berhasil dan tidak diterima atau tidak lolos untuk mengikuti program kegiatan yang direncanakan. Sebagai contoh, jika kita menyelenggarakan tes seleksi untuk pemandu wisata, maka akan lebih baik menitik beratkan kemampuan berbicara daripada kemampuan menulis. Yang kedua, tes penempatan. Tes penempatan adalah keniscayaan bahwa kemampuan seseorang tidaklah bisa sama sekelompok orang barangkali memiliki kemampuan lebih tinggi daripada kelompok tersebut lainnya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah jika kemampuan siswa dalam suatu kelas relatif beragam. Hal ini akan mempersulit jalannya proses pengajaran yang akan dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan tes penempatan. Tes penempatan umumnya diselenggarakan menjelang dimulainya suatu program pengajaran dengan maksud untuk menempatkan seseorang pada kelompok yang sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, tes belajar. Brown 2004 memberikan pengertian tes hasil belajar merupakan a test to see how far student achieve material standards in a curriculum within a particular time frame. Hasil belajar yang diungkap lewat tes hasil belajar dapat mengacu pada hasil pengajaran secara keseluruhan pada akhir penyelenggaraan. Yang keempat, tes diagnostik. Secara etimologis, diagnostik diambil dari bahasa Inggris diagnostik. Bentuk kata kerjanya adalah to diagnose, yang artinya to determine the nature of disease for observation of symptoms. Mendiagnosis berarti melakukan observasi terhadap penyakit tertentu sebagai dasar menentukan macam atau hasil penyakitnya. Jadi tes diagnostik sengaja dirancang sebagai alat untuk menemukan kesulitan belajar yang sedang dihadapi siswa. Yang kelima, tes uji coba. Untuk mengetahui apakah tes yang dikembangkan bagus, perlu serangkaian uji coba untuk memperoleh informasi tidak hanya tentang ciri-ciri tes yang penting seperti validitas, reliabilitas, tingkat kesulitan, dan tingkat pembeda, melainkan juga segi-segi lain seperti kecukupan waktu, kejelasan tulisan maupun perintah tes, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis tes berdasarkan tahapan atau waktu penyelenggaraan. Yang pertama, tes masuk. Yang kedua, tes formatif. Yang ketiga, tes sumatif.
Yang pertama, tes masuk diselenggarakan sebelum dan menjelang suatu program pengajaran dimulai, sama dengan tes seleksi. Tes masuk diselenggarakan untuk menentukan apakah seorang calon dapat diterima sebagai peserta program pengajaran karena ia memiliki jenis dan kemampuan yang dipersyaratkan. Yang kedua, tes formatif. Tes formatif dilakukan pada saat program pengajaran sedang berlangsung. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang jalannya pengajaran. Sampai tahap tertentu, informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah program pengajaran berjalan sesuai dengan format yang ditentukan sehingga dipertahankan atau program pembelajaran memerlukan perubahan atau penyesuaian. Hasilnya berguna untuk memperbaiki strategi mengajar. Yang ketiga, tes sumatif. Kata sumatif adalah sum yang berarti total obtained by adding together item, numbers or amounts. Dengan demikian, tes sumatif diselenggarakan untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan. Konsekuensi dari tes yang menekankan hasil pengajaran secara keseluruhan, maka item tes sumatif atau bahan cakupannya meliputi seluruh materi yang disampaikan. Yang keempat, prates dan potes. Untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki seorang siswa di awal program pengajaran, kadang-kadang diselenggarakan prates. Yang selanjutnya, jenis tes berdasarkan pengajaran. Yang pertama yaitu tes tulis. Tes tulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis baik dalam soal maupun jawabannya. Yang kedua, tes lisan. Pada tes lisan, baik pertanyaannya maupun jawaban, semuanya dalam bentuk lisan. Yang keempat, tes untuk kerja. Pada tes ini, peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sebagai indikator pencapaian kompetensi yang berupa kemampuan psikomotor. Baik, cukup itu saja. Apabila ada salah tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.